Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nova Anissa dari kelas 2 DD3. Di sini saya akan membahas tentang lembar kerja mahasiswa bab 2 mengenai korelasi antara besaran-besaran pada pengendali pada alat pengendali aras. Pertama-tama, kita melihat data hasil pengamatan. Didapatkan diameter tangki sebesar 14,65 cm, luas alas tangki 168,478 cm. Dan di tabel ada beberapa data. Yang pertama persen PO, level air, waktu, laju alir air masuk tangki, tekanan pada control valve, persen PO, level air, waktu, laju alir air masuk tangki, dan tekanan pada control valve. Untuk mendapatkan hasil pada laju alir air masuk, kita bisa menggunakan rumus luas alas tangki dikali level air dibagi dengan waktu. Contoh, pada persen PO 10%, kita bisa mendapatkan laju alir air masuk dengan pengalikan 168,478 cm dikali dengan 0,1 dibagi 1, kita dapatkan 16,8478. Begitu pula dengan persen PO 20. Kita bisa mendapatkannya dengan mengkalikan 168,478 cm dikalikan dengan 1,5 dibagi 1. Kita mendapatkan hasil 252,717. Begitu seterusnya sampai pada persen PO 100%. Setelah didapatkan hasil laju alir air masuk dari 0 sampai 100 dan dari persen PO 100 sampai 0, kita bisa mengerjakan pada poin A1 untuk menggambar grafik laju alir air masuk tangki MV terhadap persen PO 0 sampai 100%. Pada sumbu X, ada angka 0, 20, 40, 60, 80, sampai 120, itu merupakan persen PO 0 sampai 100%. Pada sumbu Y, dari angka 0 sampai 4500 itu merupakan laju alir air masuk. Jadi, pada data ini kita menggunakan data tabel bagian sini. Persen PO yang digunakan dan laju alir yang digunakan. Pada persen PO, ini dimasukkan kepada sumbu X, laju alir kita masukkan kepada sumbu Y. Setelah dimasukkan, kita mendapatkan grafik seperti gambar tersebut. Grafik tersebut memiliki R kuadrat 0,977 dan kita bisa mengerjakan pada poin A2 yang tentang penjelasan tentang kurva linier yang dikatakan linier jika R kuadrat 0,95. Pada grafik A1, kita bisa menyimpulkan bahwa grafik A1 merupakan grafik linier karena R2 yang dihasilkan lebih dari 0,95, yaitu R2 yang dihasilkan adalah 0,97. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada B1, kita akan menggambar grafik laju alir air masuk tangki MV terhadap tekanan pada control valve saat persen PO 0 sampai 100%. Gambar grafik seperti pada poin A1, tetapi pada sumbu X, kita menggunakan tekanan control valve. Pada sumbu Y, kita tetap menggunakan laju air masuk tangki MV. Pada sumbu X ini, kita menggunakan tekanan valve, yaitu ini. Dan sumbu Y, kita tetap menggunakan laju air masuk tangki 0 sampai 3874. Setelah data-data dimasukkan, kita mendapatkan sebuah grafik seperti gambar. Kita mendapatkan persamaan Y 323,88 X min 1588,4 dan R kuadratnya yaitu 0,9499. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke B2 dengan pertanyaan penjelasan tentang control valve ATO atau ATC atau biasa kita sebut juga dengan R2 open atau R2 close berdasarkan grafik B1. Daripada grafik B1 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jenis control valve yang digunakan adalah R2 open, karena grafik yang dihasilkan pada B1 adalah selalu naik.
Jika control wave yang digunakan air to close, grafik yang dihasilkan akan menurun. Kita lanjutkan ke C1. Pada bagian C1, kita disuruh untuk menggambar grafik laju alir air masuk tangki MV terhadap persen PO 0-100% dan 100-0% dalam satu grafik. Jadi, pembuatan grafik pada C1 sendiri sama seperti pada grafik-grafik sebelumnya dan pada A1. Jadi, kita disuruh untuk membandingkan dalam satu grafik ini dua variabel, menggunakan persen PO 0-100% dan 100-0%. Jadi, dalam satu grafik itu terdapat dua variabel. Jadi, kita menggunakan laju alir yang 0-100. Jadi, yang ini itu satu grafik. Setelah didapatkan grafik tersendiri, kita menggunakan ditambahkan dari persen PO 1-0 menggunakan laju alir yang bagian sini. Setelah data-data dimasukkan, kita mendapatkan hasil gambar seperti ini. Dengan R kuadrat yang dihasilkan 0,97 serta R kuadrat yang lain yaitu 0,961. Kita bisa lihat untuk grafik pada bagian biru merupakan grafik laju alir pada persen PO 0-100 dan grafik pada yang warna merah itu merupakan grafik laju alir persen PO 100-0. Jadi pada grafik tersebut kita bisa membahas pada bagian C yang berisi penjelasan apakah terdapat histerisis berdasarkan grafik C1 atau tidak. Histerisis sendiri merupakan grafik yang berbentuk kurva yang arahnya berlawanan tapi membentuk sebuah loop. Pada grafik C1 ini kita bisa membandingkan apakah pada persen PO 0-100 serta 100-0 akan kembali ke bentuk selanjutnya atau ke bentuk semula. Artinya bentuk grafiknya itu sama. Jadi pada grafik C1 ini kita bisa menyimpulkan pada grafik C1 ini tidak terjadi histerisis karena grafik yang dihasilkan dari C1 hampir mirip atau kurang lebih sama, jadi tidak bisa atau tidak digolongkan ke dalam histerisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.